Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari kelompok 8 kelas PDKC akan mempresentasikan sebuah aplikasi yang kami rancang untuk membantu penyandang disabilitas. Sebelumnya, perkenalkan saya Fadil Citaka dengan NPM 210711183. Perkenalkan, nama saya Madeo Sabagas Brawijaya dengan nomor NPM 210711165. Perkenalkan, nama saya adalah Karul Sutoharyanto dengan nomor induk mahasiswa 2107111186. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita perlu mengetahui pemikiran dasar kami untuk membuat aplikasi ini berdasarkan sebab, masalah, dan penyelesaiannya. Yang pertama adalah sebab dan masalahnya. Saat ini, banyak sekali orang-orang autisme, tunarungu, dan tunanetra yang membutuhkan bantuan sekitarnya untuk meraih apapun yang mereka butuhkan, dan terutama untuk hiburan. Dari masalah disebutkan sebelumnya, cara kami untuk menyelesaikannya adalah yang pertama, membantu menyalurkan ide pengidap autisme dalam karya tulis ataupun karya lainnya, dan yang kedua, membantu penyandang tunanetra dan tunarungu untuk menikmati aplikasi kami. Lalu berikutnya adalah aplikasi yang kami jadikan sebagai rujukan. Terdapat 3 aplikasi yang kami jadikan sebagai rujukan kami. Yang pertama adalah Be My Eyes. Be My Eyes ini merupakan aplikasi untuk membantu mereka yang buta atau yang memiliki masalah penglihatan. Kelebihan dari aplikasi ini adalah sistem kerja yang mudah menggunakan voice command dan membantu tunanetra mengenali lingkungan sekitar dengan baik melalui sudut pandang orang lain. Kekurangan dari aplikasi ini adalah voice command yang terkadang salah menerjemahkan maksud pengguna, menunggu respon dari volunteer yang terkadang lama, dan adanya beberapa laporan yang menyatakan volunteer telah memberikan informasi yang salah. Potensi dari aplikasi ini adalah membuat algoritma yang lebih memadai untuk menerjemahkan maksud pengguna dan memberikan notifikasi kepada volunteer yang memiliki algoritma aktif pada jam-jam tertentu. Kemudian, yang kedua adalah Voice Dream Reader, yang dimana aplikasi ini merupakan aplikasi untuk membaca menggunakan telinga. Kelebihan dari aplikasi ini adalah cara kerjanya yang mudah dan kualitas suara yang bisa dipahami. Sedangkan kekurangan dari aplikasi ini adalah membayar dan tidak sepenuhnya dapat dioperasikan oleh penyandang tunanetra. Lalu potensi dari aplikasi ini adalah membuat fitur yang dapat dioperasikan oleh penyandang tunanetra dan mengembangkan fitur scanning yang dapat menerjemahkan gambar dalam bentuk suara. Lalu yang ketiga adalah Book Creator. Ini merupakan aplikasi yang membantu untuk membuat buku atau tulisan. Kelebihan dari aplikasi ini adalah buku atau tulisan yang mudah diterbitkan, UI dan UX yang mudah digunakan, dan kualitas konten yang bervariasi. Kelemahan dari aplikasi ini adalah tidak sepenuhnya dapat digunakan oleh penyandang disabilitas dan tidak memiliki fitur voice command dan voice recognition. Potensi dari aplikasi ini adalah aplikasi yang sepenuhnya dapat dioperasikan oleh penyandang disabilitas dan menambahkan fitur voice command dan voice recognition. Aplikasi yang kami rencanakan kami beri nama UVAS, yang merupakan singkatan dari Your Virtual Assistant. Fungsi dari aplikasi ini adalah membantu para penyandang tunanetra, tunarungu, dan autisme memberikan pengalaman baru layaknya orang normal dan menyediakan fitur yang mudah digunakan dan nyaman dipandang. Keunikan dari aplikasi kami adalah menyediakan media sosial yang diperuntukkan untuk mereka penyandang disabilitas, memiliki fitur 3D hologram yang didukung oleh alat 3D hologram, memiliki desain yang simpel dan mudah untuk digunakan, bisa mempublikasikan karya layaknya media sosial pada umumnya, dan mudah diakses dengan menggunakan voice command. Data dasar yang kami gunakan dalam aplikasi kami adalah orang-orang penyandang autisme, tunarungu, tunanetra, dan orang-orang yang normal tanpa kelainan. Sebagai catatan, karya tulis atau gambar nantinya akan dikontribusikan secara besar melalui penyandang autisme. Kemudian berikutnya adalah menu dalam aplikasi. Dalam aplikasi kami, terdapat 2 tampilan menu yang berbeda bagi volunteer dan penyandang disabilitas. Untuk volunteer, terdapat menu login atau sign up, halaman utama, menu community tab, dan pengaturan. Sedangkan untuk penyandang disabilitas, terdapat menu login atau sign up, menu untuk meminta bantuan, dan menu community tab. Selanjutnya ini saya akan membahas mengenai flowchart. Pertama, saya ingin membahas flowchart secara umum terlebih dahulu. Jadi ini belum spesifik ya. Terdapat 2 bagian, yakni register bagi seorang yang belum punya akun dan login untuk seorang yang sudah memiliki akun. Lalu pada bagian register ini terdapat memasukkan data, lalu pengiriman kode OTP. Jika kode OTP sudah masuk, maka dilanjutkan untuk memverifikasi. Tapi jika belum masuk, maka user dapat manggilnya kembali. Jika sudah berhasil, maka user akan dialihkan pada filter user pada bagian login. Jika berhasil,
maka langsung dialihkan pada filter user. Jika gagal, maka user akan diminta untuk masukkan data login kembali. Lalu di sini ada dua menu, yakni menu utama disabilitas dan menu utama sukarelawan. Seperti pada aplikasi kami nantinya. Ini hanya sebagai umumnya saja, lalu nanti akan berakhir di end. Ini yang pertama merupakan menu utama untuk disabilitas. Menu disabilitas itu pertama akan dimulai dari menu home, lalu mereka disajikan dengan dua pilihan menu, yakni tab komunitas dan setting. Di tab komunitas sendiri terdapat request bantuan dan karya, lalu di setting sendiri hanya berupa setting. Jika sudah selesai, user akan dialihkan menuju menu utama disabilitas. Jika belum, maka user akan dialihkan menu pilihan utama kembali. Lalu ini adalah menu utama untuk sukarelawan. Pertama di tab home, lalu dilanjutkan dengan pertanyaan, apakah user sudah pernah membaca aturan penggunaan aplikasi kami? Jika belum, maka user harus membaca aturan penggunaan aplikasi kami terlebih dahulu. Jika sudah, maka user akan dilanjutkan menuju pemilihan menu. Di sini terdapat dua menu utama, yakni tab komunitas dan setting. Jika sudah, maka user akan dialihkan menu utama sukarelawan. Jika belum, maka user akan dialihkan menuju tab pemilihan menu di sini. Pertama, lalu ini ada flowchart bantuan disabilitas ataupun difabel, akan mengirimkan sebuah sinyal algoritma pada server. Nanti server kami, nanti algoritma ini akan kami filter untuk menentukan sukarelawan mana yang aktif pada waktu tertentu. Lalu nantinya mereka akan dihubungkan untuk saling berbicara dan berbincang-bincang. Jika sudah selesai, user dapat menutup dan kembali pada tab home. Jika belum, user dapat memilih untuk berbicara kembali kepada sukarelawan yang tadi ataupun memilih sukarelawan yang lainnya. Lalu di sini terdapat tab bantuan untuk sukarelawan. Tentunya dimulai dengan hening, lalu akan menerima notifikasi bantuan dari disabilitas. Namun sukarelawan dapat memilih ya ataupun tidak untuk menerima tawaran tersebut. Jika tidak, maka device mereka sukarelawan akan kembali hening. Jika iya, maka mereka akan kembali terhubung dengan disabilitas, lalu membantu mereka. Lalu selanjutnya ini adalah flowchart karya. Flowchart karya ini terdiri dari beberapa bagian. Ini bagian pertama adalah flowchart untuk mengakses. Ini ada untuk mengakses buku dan tulisan. Nanti untuk mengakses buku dan tulisan ini terbagi menjadi dua, yakni buku dan tulisan langganan dan buku dan tulisan gratisan. Nah, untuk buku dan tulisan langganan nanti user akan diminta untuk berlangganan terlebih dahulu sebelum ingin mengaksesnya. Nanti mereka akan dihubungkan dengan server perusahaan yang telah bekerja sama dengan kami. Lalu mereka dapat membacanya. Jika mereka sudah selesai membacanya, maka mereka dapat menutupnya ataupun memilih untuk mencari karya lainnya. Jika sudah selesai, mereka akan melanjutkan pada tab karya. Nah, lalu jika user memilih untuk membaca buku tulisan gratisan, nanti server kami akan tentunya yang bekerja. Nah, mereka dapat mengaksesnya pada server kami, lalu dilanjutkan untuk memilih dan mencari buku dan tulisan-tulisan tersebut. Jika mereka belum puas untuk membaca buku-buku dan tulisan tersebut, maka mereka dapat mencarinya lagi, ataupun jika sudah puas, mereka akan langsung menuju pada tab karya. Lalu pada yang kedua ini adalah gambar user. Dapat memilih untuk mengakses gambar 2 dimensi ataupun gambar 3 dimensi yang nantinya akan dihasilkan atau ditampilkan oleh server kami. Jika sudah selesai, maka user akan dialihkan pada tab karya. Jika belum, maka dapat mencari gambar secara ulang. Selanjutnya adalah mengupload karya. Mengupload karya ini terdiri dari dua, yakni mengupload karya, buku dan tulisan ataupun gambar. Nah, untuk buku dan tulisan, user dapat mengupload buku dan tulisan dengan dialihkan pada server kami nantinya. Lalu dapat mengeceknya kembali. Jika belum sesuai, maka user dapat mengeditnya ataupun membatalkan pengiriman. Lalu pada tab gambar ini terdapat gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Lalu setelah diupload pada server kami, user dapat melakukan pengecekan kembali ataupun melakukan pengeditan ataupun membatalkan pengiriman. Jika sudah selesai, maka user akan dialihkan pada tab karya. Ada tab membuat atau merevisi karya. Pertama itu buku dan tulisan, gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Lalu untuk gambar dan tulisan nantinya ada voice typing ataupun ketikan yang nantinya akan dilangsungkan dialihkan pada server kami hasilnya. Namun user dapat mengeceknya kembali dengan voice typing ataupun ketikan yang nantinya juga dapat direvisi. Lalu untuk gambar 2 dimensi 3 dimensi yang nantinya terdapat fitur khusus untuk melakukan pembuatan juga akan dialihkan pada server kami hasilnya. Sudah selesai, maka user akan dialihkan pada tab karya. Lalu selanjutnya adalah setting. Di setting ini user dapat menentukan untuk mengakses dua fitur, yakni fitur perubahan profil atau pengaturan aplikasi. Jika melakukan fitur perubahan profil, maka user akan dialihkan menuju server database kami untuk melakukan perubahan profil yang akan mereka ubah. Jika memilih untuk melakukan perubahan pengaturan aplikasi secara manual di device mereka. Selanjutnya, saya akan menyampaikan bagian mockup. Mockup dari aplikasi kami memiliki desain yang terbilang unik dengan gaya khas pada gambar di samping. Diperlihatkan pada halaman awal, kita bisa memilih menu disabilitas ataupun sukarelawan. Seandainya Anda adalah disabilitas, maka diperlukan untuk masuk ke menu disabilitas dan melakukan pengisian data terlebih dahulu. Tak perlu khawatir jika Anda adalah tunanetra,
maka kami menyiapkan fitur voice comment ataupun fitur perintah suara. Setelah pengisian data berhasil, maka pengguna akan masuk ke menu login. Pada menu ini, jika Anda belum memiliki akun sama sekali, maka Anda harus sign up terlebih dahulu, ataupun Anda juga bisa menggunakan akun Google ataupun akun Facebook lainnya. Setelah login berhasil, maka akan masuk ke menu home atau halaman utama. Di sini kita bisa melihat hasil karya-karya teman-teman lainnya, mulai dari media, seni, gambar, dan juga buku. Pada fitur selanjutnya terdapat fitur Community tab. Nah, fitur ini pengguna disabilitas bisa membuat satu karya. Bagian ini mencakup membuat tulisan, mengupload karya, dan merevisi karya. Pada membuat tulisan memiliki dua opsi. Opsi yang pertama, pengguna disabilitas bisa mengetiknya untuk membuat buku atau tulisan, dan opsi yang kedua, Anda juga bisa menggunakan voice comment atau perintah suara untuk membuat buku dan tulisan. Pada bagian mengupload karya, pengguna bisa mengupload karyanya dari galerinya masing-masing untuk media-media tertentu. Kemudian pada bagian merevisi karya terdapat 4 fitur. Yang pertama ada merevisi buku, merevisi tulisan, menggambar 2 dimensi, dan yang terakhir gambar 3 dimensi. Untuk merevisi karya buku dan tulisan adalah lanjutan dari fitur membuat tulisan tadi. Sekarang saya akan menjelaskan pada bagian gambar 2 dimensi. Jika Anda adalah orang yang tertarik dengan membuat suatu gambar, diperlukan untuk masuk ke menu ini. Ataupun jika Anda mempunyai bakat di bidang 3 dimensi, maka Anda juga bisa membuat karyanya di fitur ini. Semua hal yang berkaitan dengan penguploadan karya akan kami filterisasi tentunya, agar tidak adanya konten yang berbau dengan kekerasan, seksualitas, ataupun hal-hal lainnya. Setelah menjelajahi fitur pembuatan karya, kita akan masuk ke fitur video call. Fitur ini sebagai pendukung untuk disabilitas kepada sukarelawan untuk membantunya jika ada kendala dengan aplikasi ataupun bahkan kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya ada fitur scanner. Fitur ini adalah fitur untuk men-scan atau scanning suatu gambar, tulisan, benda, dan lainnya untuk ditanyakan kepada sukarelawan ataupun sistem nantinya. Jika pengguna merasa masih kesulitan, maka diharapkan untuk menekan tombol meminta bantuan yang terdapat di atas scanner yang akan diarahkan ke sukarelawan nantinya. Begitulah untuk menu disabilitas. Pada menu sukarelawan, semua menu hampir sama, mulai dari pengisian data, login, sign up, menu home, menu community tab. Kemudian yang menjadi pembedanya yaitu menu sukarelawan tidak adanya fitur voice comment. Jadi voice comment ini disable. Pada menu home, dilihat pada gambar di atas terdapat lonceng yang menandakan maksudnya notifikasi dari disabilitas yang ingin meminta bantuan. Di sini sukarelawan bisa mengakses video call dan membantu untuk scanner. And last but not least, terdapat fitur setting yang diharapkan pengguna bisa mengatur aplikasi ini ataupun mengubah-ubah aplikasi ini sesuai dengan keinginannya mereka masing-masing. Mulai dari mengatur akunnya sendiri, mengatur bahasa, mengubah mode tampilan, dan terdapat menu logout. Fitur setting ini juga terdapat pada akun disabilitas, tentunya tidak terlewat dari hal ini. Sekian penyampaian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, bagaimanakah kami memperoleh keuntungan dari aplikasi yang kami buat ini? Nah, yang pertama adalah sistem langganan. Kami menyediakan buku online berbayar yang merupakan kerjasama kami dengan beberapa book publisher seperti Gramedia, Anybook.biz, dan penyedia buku lainnya. Yang kedua adalah iklan. Iklan hanya akan ditampilkan kepada volunteer, dan perlu diingat bahwa iklan ini bukanlah sumber utama kami. Yang ketiga adalah donasi. Donasi yang dimaksud di sini bukan untuk disalurkan kepada penyandang disabilitas, melainkan akan digunakan untuk mengembangkan aplikasi ini agar menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah menjual alat pelengkap tambahan untuk menampilkan karya 3D. Baiklah, saya Karl Sutoharyanto
Perwakilan dari kelompok ini mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Sekian dan terima kasih.